Ya, banyak makan ya, kata ulama, salah satu penyebab lemahnya iman adalah banyak makan. Dua pintu yang menyebabkan kerasnya hati atau lemahnya iman, ya, yang pertama banyak makan, yang kedua banyak bicara. Kalau nggak penting nggak usah ngomong. Ya, kalau nggak penting nggak usah ngomong, karena itu mempengaruhi fisiologisnya kita. Anda ngelihat sesuatu, Anda mendengar sesuatu yang nggak penting, nggak perlu, fisiologis kita terganggu loh. Bagi yang suka mungkin maaf baca berita-berita kriminal gitu, tanpa sadar itu apa ya, sesuatu itu akan tersetting di otak gitu kan. Ya makanya dari awal itu ya Quran kajian ya. Seperti itu aja sebenarnya kalau mau sehat pikirannya. Dan memang begitu yang diajarkan oleh para salafus saleh. Anda bayangkan ini Madinah. Madinah ini diimpit oleh dua imperium besar loh, Romawi dan Persia. Coba bayangkan. Kota kecil gitu kan, nggak ada apa-apanya. Tapi Nabi SAW tidak pernah mengutus sahabat-sahabat mereka, sahabat-sahabat Rasulullah SAW, ya Tolha, Zubair, Abu Bakar, Umar, Ali, segala macam untuk belajar di Romawi atau Persia. Nggak belajar. Apa yang Nabi kerjakan? Apa yang Nabi tarbiyahkan pada mereka? Al-Quran. Gitu saja. Ya maka kata kunci apa? Semakin kita dekat dengan Al-Quran, kan semakin banyak ilmu yang akan Allah berikan kepada kita. Semakin banyak. Dia mau ilmu apa? Ilmu tentang komunikasi, telekomunikasi, semua ada di situ. Bagaimana kita berkomunikasi dengan kecepatan kuanta atau kecepatan kuantum yang dulu sekarang baru muncul itu, Umar sudah mengerjakannya kan. Bagaimana waktu Khalid berperang, tiba-tiba Khalid itu mengatakan, aku seperti merasa ada Umar di dekat situ dan memerintahkan, naiklah ke bukit ini, naik seperti itu. Kata Umar seperti itu. Bagaimana itu bisa terjadi kalau hatinya terpaut? Maka kunci kesehatan yang pertama dalam Islam adalah bukan fisik dulu. Ya, Islam mengajarkan kepada kita semua sekalian bahwa kunci kesehatan terletak pada kolbu, hati dulu. Ya, semua penyakit fisik diawali dengan penyakit kolbu. Semuanya begitu. Ya. Baik, bagaimana kita membahasnya? Penyakit kolbu itu secara kalau digambarkan panjang lebar banyak, tapi dua yang jadi titik kuncinya adalah kalau nggak syubhat syahwat itu aja. Orang banyak makan misalkan syubhat atau syahwat nafsu kan? Gitu. Jadi semua itu kalau ditarik dari agama, dan lihat bagaimana Anda atau kita, saya tanya kepada teman-teman sekalian, kalau seandainya Anda habis makan banyak gitu kan, atau bukan Anda lah, ada orang habis makan banyak, ya bisakah orang dalam kondisi perut kekenyangan, ya dia bisa mengangkat tangannya berdoa khusyuk, menangis, baca Quran menangis? Gak bisa loh. Gak bisa, karena memang kata kuncinya apa? Kalau kolbunya mau sehat, artinya sama dengannya, kalau fisiknya mau sehat, maka jangan banyak makan. Karena kolbu kita itu tidak perlu banyak makan. Ya makan sedikit aja, sedikit berkualitas. Selesai. Itu sebabnya Nabi katakan apa? Ususnya kaum muslimin itu kalau dia makan untuk 7 usus, nanti makanan itu berkah gitu loh. Gak perlu banyak. Dan zaman sekarang banyak orang makan itu bukan untuk memenuhi kebutuhan tubuhnya, tapi lebih banyak untuk memenuhi nafsunya. Gitu. Contoh mungkin mie instan sehat? Semua pernah makan kan? Kita mungkin orang Indonesia tak pernah ada lidah kita itu tidak kena mie instan. Semua pasti kena. Tapi kenapa dimakan? Nah enak kan? Nafsu kan? Dia akan jatuh, akan membuat kita jatuh terus. Jadi kalau semua orang itu makan sesuai dengan nafsunya, mengutamakan nafsunya, kata Rasulullah SAW, kata Allah sendiri, dia lebih buruk daripada hewan. Ya. Kenapa? Karena nanti kalau kita sudah ngerti konsepnya, kalau kita sudah memahami bahwa tadi kata kunci kata Nabi SAW, iza sholat jasadukulu, iza fasadat fajajakulu, kata Rasulullah SAW bahwa sehatnya tubuh manusia itu bergantung dari si organ ini. Organ ini namanya apa? Kolbu. Kalau dia sehat, maka sehatlah semua. Kalau dia baik, baiklah semua. Ya. Maka kata kuncinya apa? Benerin kolbunya. Kalau mau sehat. Sehingga nanti kalau sudah kayak begitu, tingkatannya begitu, Anda atau kita tidak akan perlu banyak makan sedikit, insya Allah berkualitas, sudah cukup. Ya. Buktinya apa? Buktinya di Ramadan kita nggak banyak makan. Kayaknya sih begitu. Meskipun saya belum yakin juga, karena Ramadan malah justru inflasi kita paling tinggi kan. Katanya, kata orang ekonomi begitu. Kenapa? Karena lebih banyak mikir sahur apa, buka apa, sahur apa, buka bersama siapa. Tapi Quran 1 juz, 2 juz tak terbaca. Kalau kita sekarang dikasih pilihan untuk makan sama tidak makan, pilih mana? Makan. Kalau saya sih makan. Karena kita punya nafsu kan.
Kita punya nafsu. Allah sudah tahu, dan Allah memang yang menginstal nafsu itu dalam diri manusia. Kalau bisa dikendalikan, dia sehat. Orang itu akan jauh lebih mulia pada malaikat. Tapi kalau nggak bisa dikendalikan, dia akan bermasalah. Seperti itu. Ya, maka karena manusia sukanya makan, ya, dan disuruh berhenti makan nggak mau, Allah wajibin puasa. Lihat. Jadi kalau Anda punya mobil, ada servis bulanan, ada servis tahunan, ada servis apalah gitu kan. Sama kayak manusia. Karena manusia sukanya digeber-geber terus nafsunya, disuruh stop 30 hari Ramadan. Kasih pahala sekalian. Kan gitu. Selesai itu, masih kurang? Kurang. Allah Maha tahu. Dikasih lagi puasa Syawal 6 hari.